Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga masih dalam keadaan yang sehat. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang keenam, kita akan mempelajari terkait dengan persamaan trigonometri dasar, yakni tepatnya adalah persamaan sinus. Coba diperhatikan video berikut dan dipahami dengan seksama. Coba perhatikan beberapa bentuk persamaan berikut. Yang pertama ada sin X derajat sama dengan sin 60 derajat. Yang kedua ada cos X derajat sama dengan cos pi per 6. Yang ketiga ada sin X derajat sama dengan setengah. Dan yang keempat ada tan X derajat sama dengan akar 3. Jadi tiap persamaan di atas memuat perbandingan trigonometri dengan variabel sudut X dalam ukuran derajat atau radian. Persamaan yang berciri seperti itu yang dinamakan dengan persamaan trigonometri. Jadi suatu persamaan trigonometri dapat diselesaikan dengan cara menentukan nilai pengganti X yang memenuhi persamaan trigonometri tersebut. Nilai pengganti ini mengubah kalimat terbuka, dalam hal ini persamaan trigonometri, menjadi sebuah pernyataan yang benar. Nilai pengganti X yang bersifat demikian yang dinamakan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Penyelesaian itu biasanya digambarkan atau dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, materi yang kita bahas terkait dengan persamaan sinus. Yang bentuk umumnya adalah sin X derajat sama dengan sin alfa derajat. Penyelesaian persamaan trigonometri sin X derajat sama dengan sin alfa derajat, di mana X adalah anggota bilangan real, dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan sudut berelasi berikut. Yang pertama, sin dalam kurung 180 derajat dikurangi alfa derajat sama dengan sin alfa derajat. Yang kedua, sin dalam kurung alfa derajat ditambah k dikali 360 derajat sama dengan sin alfa derajat. Dengan memanfaatkan hubungan-hubungan tersebut pada slide sebelumnya, maka penyelesaian persamaan trigonometri dari sin X derajat sama dengan sin alfa derajat dapat ditetapkan sebagai berikut. Jadi jika ada sin X derajat sama dengan sin alfa derajat dengan X anggota bilangan real, maka untuk mencari penyelesaiannya yaitu mencari nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau dicari lagi dengan mencari nilai X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa derajat ditambah K kali 360 derajat dengan K anggota bilangan bulat tak negatif yang dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Kalau dalam bentuk pi, kita cari nilai X-nya dengan cara X sama dengan A ditambah 2 dikali K dikali pi, atau X sama dengan pi dikurangi A ditambah 2 dikali K dikali pi dengan K anggota bilangan bulat tak negatif yang dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, karena ada atau di masing-masing, entah itu di derajat ataupun di pi, itu semuanya hasilnya dimasukkan ke himpunan penyelesaian jika memenuhi. Agar lebih jelas penggunaan rumusnya, maka kita coba dengan contoh soal berikut. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari tiap persamaan trigonometri berikut. A. Sin X derajat sama dengan sin 40 derajat jika X dalam interval X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. B. Sin setengah X sama dengan sin pi per 4 jika X dalam interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2 pi.
C. Sin 2x derajat sama dengan sin 50 derajat jika x dalam interval x lebih dari sama dengan 0 derajat atau x kurang dari sama dengan 360 derajat. D. Sin 2x sama dengan cos x jika x dalam interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Mari kita bahas satu persatu dalam slide selanjutnya. Untuk yang pertama, untuk soal sin x derajat sama dengan sin 40 derajat jika x dalam interval x lebih dari sama dengan 0 derajat sampai x kurang dari sama dengan 360 derajat, maka kita gunakan penyelesaian untuk menggunakan sudut. Untuk yang pertama adalah x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat, di mana kita tahu x-nya kita gunakan untuk x derajat dan alfa yaitu kita gunakan untuk 40 derajat. Kita substitusikan ke rumusnya. Kemudian kita substitusikan untuk x sama dengan, kita ubah alfa menjadi 40 derajat ditambah k kali 360 derajat dengan k anggota bilangan bulat tak negatif, sehingga kita cari selanjutnya untuk pemisalan pertama yaitu k sama dengan 0 karena bulat tak negatif kita mulai dari 0 sehingga disubstitusikan menjadi x sama dengan 40 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sehingga ketemu nilai x-nya sama dengan 40 derajat. Karena 40 derajat berada pada interval, maka 40 derajat memenuhi jawaban. Pemisalan yang kedua untuk k sama dengan 1, maka diperoleh x sama dengan 40 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sehingga diperoleh nilai x sama dengan 400 derajat. Karena 400 derajat melebihi 360 derajat maka tidak memenuhi, sehingga kita tidak usah mencari lagi untuk k2 dan seterusnya. Atau kita tahu untuk mencarinya ada rumus lain yang harus kita sertakan, yaitu x sama dengan 180 dikurangi 40 dalam bentuk derajat ditambah k dikali 360 derajat sama dengan k anggota bilangan bulat tak negatif. Maka x sama dengan hasil pengurangan 180 dikurangi 40 sama dengan 140 derajat ditambah k kali 360 derajat. Kemudian kita cari nilai k sama dengan 0 karena bulat tak negatif, kita mulai dari 0, mendapat nilai x sama dengan 140 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, mendapatkan nilai akhir x sama dengan 140 derajat yang memenuhi interval. Kita coba untuk k sama dengan 1. Menghasilkan x sama dengan 140 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sehingga diperoleh nilai x sama dengan 500 derajat. Karena melebihi maka tidak memenuhi dan kita tidak usah mencari untuk k sama dengan 2. Sehingga dari semua rumus yang kita peroleh, kita memperoleh himpunan penyelesaian yaitu hanya 40 derajat dan 140 derajat yang merupakan isi atau nilai peubah x yang memenuhi dari persamaan tersebut. Untuk soal kedua yaitu B, sin setengah x sama dengan sin pi per 4 jika x dalam interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Kita tahu nilai x-nya yaitu yang menjadi x adalah setengah x dan nilai a-nya yang menjadi adalah pi per 4. Kita masukkan ke rumus yang kedua yaitu karena menggunakan pi, jadi x sama dengan a ditambah 2 kali k kali pi. Kita substitusikan nilai x dan a, jadi setengah x sama dengan pi per 4 ditambah 2 k pi dengan k anggota bilangan bulat tak negatif. Maka kita sederhanakan, setengah kita pindah ruas jadi 2 dikali itu ya. Jadi x sama dengan 2 dikali pi per 4 ditambah 2 kali k kali pi. Kita kalikan masing-masing ruas, jadi x sama dengan pi per 2 ditambah 4 kali k pi.
Jadi setelah hasil akhirnya itu kita substitusikan nilai K, karena kita mulai dari 0 karena tak negatif, maka diperoleh nilai X sama dengan Pi per 2 ditambah 4 dikali K-nya kita rubah jadi 0 dikali Pi, hasil akhirnya adalah X sama dengan Pi per 2. Karena di dalam antara 0 sampai 2 Pi maka setengah Pi memenuhi. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1, maka diperoleh nilai X sama dengan Pi per 2 ditambah 4 dikali 1 dikali Pi, hasil akhirnya adalah X sama dengan 4 setengah Pi. Karena melebihi 2 maka tidak memenuhi. Atau kita gunakan rumus yang kedua, yaitu X sama dengan Pi dikurangi A ditambah 2 kali K kali Pi dengan K anggota bilangan bulatan negatif. Maka kita tahu, kita substitusikan jadi setengah X sama dengan Pi dikurangi Pi per 4 ditambah 2 dikali K dikali Pi, kemudian menjadi setengah X sama dengan, kita samakan penyebutnya jadi 4 per 4 Pi dikurangi Pi per 4 ditambah 2 dikali K kali Pi, hasil akhirnya setengah X sama dengan 3 per 4 Pi ditambah 2 kali K kali Pi, sehingga didapat X sama dengan setengah kita beda ruas jadi kali 2 dikali dalam kurung 3 per 4 Pi ditambah 2 dikali K dikali Pi, menghasilkan X sama dengan 3 per 2 Pi ditambah 4 kali K dikali Pi. Nah, kita cari untuk nilai K sama dengan 0 karena tak negatif ya. Kita mulai dari 0 lagi. Jadi X sama dengan 3 per 2 Pi ditambah 4. K kita substitusi jadi 0, jadi 4 dikali 0 dikali Pi, menghasilkan nilai akhir X sama dengan 3 per 2 Pi. Karena di antara 0 sampai 2 Pi maka memenuhi. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1, maka kita substitusikan menghasilkan X sama dengan 3 per 2 Pi ditambah 4 dikali 1 dikali Pi, hasil akhirnya adalah X sama dengan 3 per 2 Pi ditambah 4 Pi. Kita samakan penyebutnya menjadi X sama dengan 3 per 2 Pi ditambah 8 per 2 Pi. Hasil X sama dengan 11 per 2 Pi. Karena melebihi 2 Pi maka tidak memenuhi. Ternyata dari dua cara tersebut yang memenuhi hanya Pi per 2 dan 3 per 2 Pi, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya Pi per 2 dan 3 per 2 Pi. Kita lanjut untuk soal yang C. Soal yang ketiga, yaitu soal C. Sin 2x derajat sama dengan sin 50 derajat jika x dalam interval x antara 0 derajat sampai 360 derajat. Maka kita gunakan untuk rumus X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kita tahu X-nya adalah kita gunakan 2X derajatnya, dan alfanya kita gunakan untuk 50 derajat. Sehingga diperoleh nilai 2X sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga bawahnya kita cari lagi, karena 2X maka kita rubah 2 kali X, kita beda ruas jadi dibagi, hasilnya X sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2. Bentuk sederhananya diperoleh X sama dengan 25 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita substitusikan untuk nilai K-nya ya sekarang, yaitu kita mulai untuk K sama dengan 0. Maka memperoleh nilai X sama dengan 25 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, menghasilkan nilai X sama dengan 25 derajat, masih memenuhi. Untuk K sama dengan 1,
diperoleh nilai X sama dengan 25 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Hasil akhirnya adalah 205 derajat, masih memenuhi. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 25 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan nilai X-nya adalah 385 derajat. Nah, kalau melebihi maka tidak memenuhi. Kita tidak usah mencari lagi untuk K sama dengan 3 atau seterusnya. Sekarang untuk rumus kedua. Nah, dari soal 1, 2, dan soal ketiga ini mungkin ada yang ditanyakan, yaitu, Bu, apakah semuanya dipilih salah satu dari rumus-rumusnya itu? Tidak, rumusnya semuanya kita pakai dan kita jika memenuhi kita masukkan ke himpunan penyelesaian. Nah, kita balik lagi ya, yaitu rumus kedua yaitu X sama dengan 180 dikurangi alfa dalam bentuk derajat ditambah K dikali 360 derajat dengan nilai K anggota bilangan bulat tak negatif. Kita tahu tadi nilai X-nya kita masukkan untuk 2X dan alfanya kita masukkan untuk 50 derajat. Nah, kita substitusikan ya, jadi 2X sama dengan 180 dikurangi 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita sederhanakan jadi 2X sama dengan 130 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena ada angka 2-nya, kita beda ruas. Karena dikali, beda ruas jadi dibagi. Jadi X sama dengan 130 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 2. Hasil sederhananya jadi X sama dengan 65 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sekarang kita substitusikan nilai K ya, seperti tadi, yaitu kita mulai dari 0. K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 65 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Hasil nilai X-nya sama dengan 65 derajat, masih memenuhi. Kita coba lagi untuk K sama dengan 1, yaitu nilai X sama dengan 65 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nilai akhir X sama dengan 245 derajat, masih memenuhi. Kita coba lagi untuk K sama dengan 2. X sama dengan 65 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Hasil nilai X akhirnya adalah 425 derajat. Karena melebihi maka tidak memenuhi. Jadi untuk nilai K sama dengan 3 tidak usah kita coba lagi. Jadi kita coba untuk sampai K yang tidak memenuhi. Dari nilai-nilai yang sudah kita cari dengan dua rumus tadi, maka diperoleh himpunan penyelesaian. Kita urutkan dari terkecil sampai tertinggi nilainya. Jadi 25 derajat, 65 derajat, 205 derajat, dan 245 derajat. Nah, kita masuk ke soal yang D. Soal yang keempat yaitu soal D. Sin 2X sama dengan cos X jika X dalam interval X antara 0 sampai 2pi. Kita tahu nilai X-nya adalah kita misalkan 2X dan A misalkan cos X. Kita ubah cos X menjadi sin 90 derajat min X. Karena dalam bentuk B maka kita rubah jadi sin pi per 2 min X. Hingga bentuk barunya menjadi sin 2X sama dengan sin pi per 2 min X ditambah 2 dikali K dikali pi. Nah, kita masukkan ke rumus jadi 2X sama dengan pi per 2 dikurangi X ditambah 2 K pi. Kemudian min X-nya yang berada di ruas kanan kita pindah ruas jadi plus, jadi 2X plus X sama dengan pi per 2 ditambah 2K pi. Jadi sederhananya jadi 3X sama dengan pi per 2 ditambah 2K pi. Kemudian karena ada 3X kita pindah ruas jadi dibagi, hasil akhirnya adalah X sama dengan pi per 6 ditambah 2 per 3 K pi. Kita cari untuk nilai K sama dengan 0, maka menghasilkan nilai X sama dengan pi per 6, memenuhi. Kita cari untuk K sama dengan 1, maka
X sama dengan pi per 6 ditambah 2 per 3 dikali 1 dikali pi sama dengan 5 per 6 pi, masih memenuhi. Untuk K sama dengan 2, maka mendapatkan nilai X sama dengan pi per 6 ditambah 2 per 3 kali 2 pi sama dengan 9 pi per 6, masih memenuhi. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan pi per 6 ditambah 2 per 3 dikali 3 pi menghasilkan nilai 2 pi per 6. Karena melebihi maka tidak memenuhi. Menggunakan cara yang kedua sekarang, atau 2X sama dengan dalam kurung, karena pi dikurangi, kita dalam kurungkan lagi, pi per 2 min X tutup kurung ditambah 2 kali K kali pi. Kita sederhanakan, kita buka kurungnya jadi 2X sama dengan pi dikurangi pi per 2 ditambah X ditambah 2 K pi. Kemudian plus X-nya yang berada di ruas kanan kita pindah ruas jadi min. Jadi 2X min X sama dengan, kita samakan penyebutnya pi, jadi 2 per 2 pi dikurangi pi per 2 ditambah 2 kali K kali pi. Hasil sederhananya jadi X sama dengan pi per 2 ditambah 2 K pi. Kita cari untuk nilai K-nya sama dengan 0, maka mendapatkan nilai X sama dengan pi per 2, memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan pi per 2 ditambah 2 dikali 1 pi, masukkan 2, 1 per 2 pi. Karena melebihi 2 pi, maka tidak memenuhi. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian kita peroleh dari dua rumus itu mendapatkan nilai pi per 6, pi per 2, 5 per 6 pi, 9 per 6 pi. Kita mulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Nah, itu tadi 4 soal yang sudah kita bahas. Sekian penjelasan hari ini terkait dengan persamaan sinus. Saya harapkan satu persatu dari masing-masing contoh soal dan rumus dari persamaan sinus dipahami. Jika masih belum atau masih kurang contoh soalnya, bisa mencari di internet. Untuk latihan soal, Ibu berikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.